Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai cara mengentry transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dengan aplikasi ABSS Accounting. Sebelumnya silakan buka aplikasi ABSS Accounting. Ya, lalu sampai muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk transaksi pengeluaran kas, cara mengentrynya adalah kalian klik modul banking lalu spend money. Transaksi yang masuk ke dalam spend money ini yaitu adalah semua transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran kas. Ya, contohnya adalah pembayaran beban, pembelian perlengkapan, pembelian peralatan. Untuk pembayaran hutang, walaupun dia mengeluarkan kas, tetapi tidak masuk ke dalam modul spend money. Dia masuk khusus di purchase pay bills untuk transaksi pembayaran hutang. Nah, oke, selanjutnya adalah transaksi penerimaan kas. Untuk transaksi penerimaan kas, kalian klik modul banking lalu receive money. Untuk receive money, transaksinya adalah misal kalian mendapatkan komisi ataupun misal kalian menjual aset kalian sehingga memperoleh kas. Tetapi kalau kalian menjual jasa kalian ataupun bisa jasa secara operasional, nah itu masuknya ke dalam modul sales. Untuk transaksi pembayaran piutang, ya untuk transaksi pembayaran piutang ya maka masuk ke dalam receive payment. Nah, oke, kita lanjut ke dalam soal. Di sini ada perusahaan jasa Renata Interior Design. Nah, yang pertama yaitu ada transaksi penarikan. Yaitu kalian klik modul banking, klik spend money. Di sini pembayarannya itu menggunakan BCA, ya, cek BCA. Pastikan account-nya di sini adalah kas di bank BCA, ya, karena dia pembayarannya menggunakan bank BCA. Di sini ya sebenarnya ada beberapa macam pilihan bagaimana perusahaan tersebut membayar atau perusahaan tersebut mengeluarkan kas. Karena berdasarkan soalnya adalah menggunakan cek, maka klik yang kas di bank BCA. Balance di sini adalah saldo kas di bank BCA. Teks inklusif ini pengaruhnya adalah ketika pengeluaran kalian itu sudah termasuk pajak, maka diklik teks eksklusif. Tapi kalau tidak termasuk pajak, lalu tidak usah diklik ya. Jadi abaikan seperti ini. Nah, karena di sini non taxable, tidak pengaruh kalau kalian klik ataupun tidak diklik. Lalu cek numbernya adalah number 230. Transaksinya tanggal 10 bulan Januari tahun 2013. Yang pertama, ada pembayaran gaji karyawan Desember 2012. Karena ini adalah transaksi di bulan Januari 2013 dan gaji ini adalah gaji untuk Desember 2012, maka masuk ke dalam akun hutang gaji. Ya, hutang itu kepala akunnya 2. Ini supaya memudahkan kalian langsung ketik 2. Cari hutang gaji use sebesar 5.500.000. Lalu ada pembayaran premi asuransi. Premi asuransi itu adalah asuransi dibayar di muka. Kepala akun 1. Jadi asuransi dibayar di muka. Yes. Sebesar 1.100.000. Lalu ada PPN payable. PPN payable berarti hutang PPN, kepala akun 2. Sebesar 7.500.000. Selanjutnya ada pembelian komputer. Komputer itu adalah tergolong sebagai peralatan ya. Berarti kepala akun 1. Tetapi di sini ada yang khusus.
khusus peralatan komputer. Kalau ada yang khusus maka masuk ke akun ini. Kalau tidak ada akun komputernya maka masukkan ke dalam peralatan. Sebesar 7.300.000. Lalu ada bank card, bil terutang, berarti masuk ke hutang. Ini adalah hutang kartu kredit. Sebesar 6 juta. Lalu ada beban iklan itu kepala akun 6, iklan dan promosi sebesar 2.430.000. Lalu ada bayar beban sewa. Cari beban sewa. Sebesar 2.500.000. Nah, maunya diklik. 32.330. Sudah sama? Nah, sebelum kalian klik record, kalian cek jurnalnya. Caranya adalah kalian di keyboardnya klik CTRL-R. Sini pastikan sudah benar. Cek. Utang gaji, asuransi dibayar di muka, utang PPN, peralatan, kartu kredit bank, beban iklan dan promosi, beban sewa. Lalu klik OK. Klik record. Untuk melihat transaksi tadi, kalian bisa klik transaksi jurnal. Ini di bagian ada general. General itu adalah ketika kalian menginputnya dari account, record, journal entry. Ini disbursement. Ini ketika kalian menginput di spend money, receipt. Ketika kalian menginputnya di receive money, sales. Ketika kalian menginputnya di modul sales, purchase. Ketika kalian menginput di modul purchase, inventory pun ketika kalian menginput transaksi di modul inventory, all itu adalah seluruh akunnya. Nah, untuk mengecek, kalian pastikan date formnya ya. Date formnya karena di sini adalah transaksinya tahun 2013, mundurin sebelum 2013. Ini saya mundurin tahun 2000. Terus ini transaksi yang tadi, dia ada di disbursement sama saja. Kalau kalian mau mengedit, jika ada yang salah, maka klik anak panahnya. Ini masih bisa diedit. Lalu nanti kalian klik OK. Ataupun misalnya kalian mau menghapus transaksi ini, klik kanan, delete, check transaction. Selanjutnya adalah pembayaran beban ya, transaksi pengeluaran. Sama, masuk ya ke modul bank, lalu klik spend money. Nomor ceknya di sini voucher V-strip 017. Di sini memonya adalah petty cash atau kas kecil. Nah, cari yang kas kecil. Lalu untuk pembayaran laundry, postage atau biaya kirim, lalu ada staff amenities atau beban fasilitas pekerja, fasilitas staff. Besarannya adalah 100.000, 76.000. Oh sorry. Ini beban kirim. Rp76.220.000. Beban fasilitas staff. Rp220.000. Ya, maunya diklik. CTRL-R. Lalu kita cek di sini adalah laundry, beban kirim, beban fasilitas staff pada kas kecil. Di sini sebelumnya ternyata ada memo ya.
Ini kita bikin memonya, petty cash item. Lalu klik record. Lanjut, pengeluaran kas dibayar dengan bank card. Ya, selanjutnya masuk ke pengeluaran kas dibayar dengan bank card. Untuk bank card, ini kan berarti adalah kartu kredit bank ya. Jadi nanti akunnya beban Telkom itu beban telepon, beban listrik pada bank card. Ya, untuk ini masuk ke dalam modul account, lalu record journal entry. Kasih tanggalnya 18 Januari 2013. General journalnya B-029. Alasan masuk ke dalam record journal entry sebelumnya adalah ketika kalian masukkan ke dalam spend money, di sini tidak ada akun bank card. Bank card itu adalah kartu kredit, ya. Berarti ini masih pembayarannya hutang. Di sini tidak ada hutang. Jadi kalian masukkan ke dalam record journal entry. General journalnya B-029. Pada tanggal 18/1/2013. Lalu di sini ada Telkom 6. Berarti ini adalah beban telepon sebesar 585.000. Tagihan listrik adalah beban listrik. Kepala akun 6. Beban listrik sebesar 421. Kalau yang tadi di spend money untuk akun kas, ya, dia kan ada di sini ya. Terus jumlahnya ada di sebelah sini untuk yang spend money. Tapi kalau ini di journal entry, dia tampilannya seperti jurnal umum. Jadi ada debit, ada kredit. Kalau tadi spend money, otomatis dia akan mendebit dan mengkreditkan akunnya. Tapi kalau record journal entry, ini manual. Tadi masuk sebagai kartu kredit bank. Sebesar sekian. Oke. Ini sudah debit kredit atau kalian mau CTRL-R sebenarnya sama saja. Di jurnal umumnya, nah ini, beban telepon, beban listrik pada kartu kredit bank. Lalu klik OK. Lalu klik record. Cancel. Transaction jurnalnya kita bisa lihat. Nah, dia akan masuk ke general. Kita mau lihat di all. Kita cek ya. Sini tanggal 10-nya masuk. Nah, petty cash item. Seharusnya dia tanggal 15, tapi di sini tanggal 10. Untuk editnya, klik anak panahnya, lalu kita rubah menjadi tanggal 15. Klik OK. Di sini ada memo. Ya, di general journalnya. General. Nah, ini belum ada memonya. Kita ketik di situ komputer purchase. Sekian untuk video mengenai cara mengentry pengeluaran kas. Semoga bermanfaat dan untuk penerimaan kas akan ada di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.